Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Welly Andrian dari Pekanbaru Animation. Di video kali ini kita akan coba membuat animasi ini ya, robotnya yang kemarin udah kita model. Nah, jadi kayak gitu. Bakal kayak melakukan salto gitu ya, dan juga nanti bakal ada walk cycle setelah ini. Baiklah, di sini saya akan coba langsung di action data yang baru. Jadi jangan lupa diaktifkan auto keying dari keyframe-nya, dan juga di sini lock rod scale aja biar langsung. Nah, oke, kembalikan garis timeline-nya ke posisi 1 ya, detik 1. Nah, ini tekan tombol 3. Tekan tombol A lalu tekan I ya. Nah, jadi kita tambahin keyframe baru di sini. Ups, oke, di detik 1 aja. Nah, kemudian klik kanan ke bagian bone body ya, bone body yang ini, tekan tombol 3, lalu tekan tombol R. Oke. Selanjutnya klik kanan yang ini. Nah, ini dinaikin, tekan tombol 3, naikin terus saja sampai ke sini. Tekan tombol R. Ups, kelupaan. Ini gini aja ya. Nah, itu. Oke. Klik kanan yang ini, bone yang telapak kakinya, tekan tombol R ya. Nah, kayak gitu. Klik kanan bone IK yang kaki satunya lagi, lalu naikin aja. Oke, kayak gini. Usahakan bentuknya nggak sama ya. Klik kanan yang bone telapak kakinya lagi, tekan R. Oke, R kayak gini misalnya. Klik kanan bone kepala, lalu R. Teman-teman bisa lihat gimana bentuknya ya di kamera seperti ini. Kalau nggak mau terlalu melipat juga gini boleh, atau gini deh. Selanjutnya tekan tombol panah sebelah kanan ya, 2 kali. Jadi kita berada di posisi frame ke-3 ya. Lalu klik kanan bone body, tekan tombol R. Oke, nah ini harus diperhatikan, tekan R, karena terkadang deformasi dari posenya sedikit berbeda ya. Nah, klik kanan yang kepala, R, lalu klik kanan bone yang ini, kaki ya. Oh, yang IK-nya. Oke, yang ini juga dibikin ke depan. Yang pasti jangan sampai seragam posisinya. Nah, badinya mau dinaikin sedikit juga silahkan. Ini juga dinaikin. Kakinya, telapak kakinya jangan lupa sedikit dirotasi, yang sebelahnya juga. Oke, jika udah tekan A, tekan tombol I, tekan panah sebelah kanan 2 kali ya. Badannya lagi kita putar kayak gini, lalu lanjut ke kakinya ke depan. Naik, yang ini juga ke depan, kepalanya juga. Nah, badinya juga kalau mau dinaikin juga silahkan. Tekan A, tekan I lagi, geser lagi keyframe-nya 2 ke sebelah kanan ya, ke kanan badinya, tekan R lagi,
Jangan terlalu banyak menggeser kaki atau badannya, karena nanti bakal membuat perubahan pose dari rignya jadi nggak karuan ya. Ke kanan juga kepalanya, R dibikin sedikit kayak gitu, diputar. Nah, ini kita sedikit lebih gampang menganimasikannya karena kita hanya cukup melihat dari sisi samping aja, nggak masalah sih, karena kakinya ini nggak bisa ngangkang ya gitu ya, kecuali teman-teman emang mau membuat seperti itu gitu. Nah, jadi ini nggak perlu dilihat dari sisi depan, nggak apa-apa. Oke, tekan A, tekan I lagi ya, pastikan ini di Adobe Sheet teman-teman itu semuanya udah menseleksi semuanya ya. Ini mau sedikit turunkan nggak apa-apa. Jika udah, tekan lagi, pindah lagi ke posisi 2 frame di depannya, ke kanan badan, tekan R, ke kanan yang ini juga dimajukan ke depan, ke kanan kepalanya. Nah, itu ya, tekan A, tekan I lagi. Nah, jangan hiraukan jika nanti hasil yang bagian awal ini masih belum bagus ya. Ntar kita akan buat jadi lebih smooth animasinya. Oke, yang ini juga. Ke kanan juga, ke bagian telapak kakinya, ke kanan ke kepalanya, tekan A, tekan I, geser lagi 2 frame ke depan. Nah, ini tekan R, ke kanan kepalanya, yang ini dimajukan, dan hati-hati di bagian ini jangan sampai bagian kepala menembus bagian kakinya ya. Nah, ini telapak kaki juga ini dibikin ke bawah, pastinya ke bawah sedikit lebih cepat nggak apa-apa ya. Nah, ini telapak kakinya juga, tekan A, tekan I, lalu geser lagi ke sebelahnya. Oh ya, kaki ini tadi. Kemudian dipindahin ke frame 15 ya, 2 frame di depannya. Ini tekan R lagi pastinya. Nah, yang ini dibikin ke depan dan diturunin. Nah, ini juga tekan R. Yang ini klik kanan, bone-nya diturunin dan dibikin ke belakang. Oke. Nah, teman-teman jika ingin mau ngecek dulu silahkan gitu ya. Nah, jadi udah sampai di situ, ntar kita akan coba sesuaikan kembali gitu ya. Nah, ini oke. Nah, ini kita klik kanan telapak kakinya, tekan R. Klik kanan juga yang ini, R gitu ya. Ke kanan yang ini mungkin sedikit lebih ke depan. Ini sedikit dinaikin, turunin ke belakang, dibikin ke belakang gitu ya. Nah, tekan A, tekan I, geser 2 frame di depannya, klik kanan yang ini diturunin ke belakang, dibikin ke belakang ya. Klik kanan badinya, tekan tombol R. Klik kanan yang ini kepalanya, klik kanan IK dari bagian kaki yang sebelah di depan ini, klik kanan yang ini telapak kakinya. Oke, yang ini juga R.
Oke. Tekan tombol I. Ya, setelah ditekan tombol A ya. Lalu geser lagi ke sebelah kanan framenya. Tekan tombol R. Nah, yang ini geser ke belakang. Nah, dibikin agak turun ke bawah. Yang ini oke, kita turunin dan dibikin sedikit ke belakang, ke kanan yang ini, telapak kakinya. Lalu kita putar sedikit ke kanan juga kepalanya. Tekan A, tekan tombol I. Geser lagi framenya, Shift Z. Nah, klik kanan yang bagian kaki, lalu kita lihat ini ya. Kita bikin tepat di permukaan dari lantainya dulu. Yang sebelah ini, klik kanan yang ini. Kita turunin dan bikin agak ke belakang. Oke, kayak gitu. Kepalanya juga tekan R kayak gitu. Ini sedikit diturunin. Tekan A, tekan I, geser lagi 2 frame di depan ke depannya. Nah, ini kita bikin lurus ya, Shift Z, tekan R. Nah, kayak gitu. Ke kanan yang ini. Nah, gitu. Yang ini juga turunin. Yang ini nggak apa-apa kalau belum pas atau mau dipaskan langsung juga silahkan sih. Tekan R, dibikin lurus bagian kakinya, lalu diturunin aja ya pakai IK-nya. Ke kanan, IK-nya turunin. Ini diturunin lagi. Ini juga diputar sedikit lagi. Tekan A, tekan I, digeser lagi keyframe-nya. Nah, yang ini bodinya dibikin ke bawah. Bagian kepalanya juga diputar ya. Nah, kayak gitu. Tekan A, tekan I, geser lagi 2 frame di depannya. Ini diturunin, lalu dirotasi kepalanya lagi ke bawah. Nah, tekan A, tekan I, lalu geser 2 frame di sebelahnya. Tekan I lagi ya. Kemudian dipindahin lagi 2 frame di depannya. Klik kanan ke rig body, dinaikin sedikit gitu ya. Yang ini juga R kayak gitu. Tekan A, tekan I, lalu digeser lagi. Ini dinaikin lagi. Yang ini tekan R, dinaikin. Tekan A, tekan I, geser keyframe-nya, klik kanan ke bagian kepala, bone kepala, lalu dinaikin kayak gitu. Mau langsung juga silahkan. Oke, nah ini mari kita coba lihat gimana animasinya ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini masih belum selesai. Kita akan membuat bagian animasinya itu lebih smooth ya. Jadi coba klik kanan salah satu bone, misalnya bone kepala dulu. Kita lihat di graph editor. Nah, ini ada kurva-kurva yang memang masih sepertinya belum bagus bentuknya. Jadi kurva yang bagus, bentuk animasi yang bagus itu kurvanya harus smooth gitu ya, lengkungannya. Jadi enggak, nah kayak gini, enggak naik-naik turun kayak gini, oke? Nah, jadi tipsnya adalah seperti ini. Klik kanan misalnya ke salah satu titik dari keyframe animasinya, tekan G dan Z. Kalau saya seperti itu ya. Nah, kayak gitu. G dan Z. Jadi harus ada bagian puncak dari animasinya gitu ya, dari keyframe-nya itu ke kanan. Oke, kayak gitu.
G dan Z. Nah, ini jika teman-teman ingin mau membuat agak menurun kayak gini juga boleh, tapi perhatikan juga sebenarnya ini animasinya seperti apa. Dan jika bingung, ya udah teman-teman bisa, pokoknya intinya buat kurvanya jadi smooth gitu ya. Nah, jangan sampai kurvanya nggak bagus bentuknya, lengkungannya. Oke, ke kanan, ke bagian yang ini misalnya G dan Z, dan pastinya ini bakal berbeda gitu ya. Bentuk dari kurvanya teman-teman dan punya saya itu pasti berbeda. Jadi silahkan disesuaikan dan dibuat kurvanya itu bentuknya, lengkungannya bagus, menyesuaikan dari punya teman-teman masing-masing. Nah, oke, G dan Z aja ya, tekan G dan Z, dinaikin atau diturunin, silahkan dicoba langsung ke kurvanya, ke graph editornya. Oke, nah ini saya turunin G dan Z. Langsung diseleksi beberapa keyframe juga bisa ya, G dan Z gitu, G dan Z. Yang ini G dan Z kayak gitu. Nah, ini akan saya percepat mungkin videonya ya, karena prosesnya cukup membosankan. Nah, jika teman-teman udah selesai untuk bagian kepala, itu teman-teman bisa langsung lanjut ke bagian yang body ya. Jadi yang harus teman-teman cek itu adalah bagian bone yang kepala, body, lalu yang IK-nya ini, lalu sama yang telapak kaki ya. Oke, silahkan lanjut ke bagian yang rig body. Oke, jadi ini kita udah selesai untuk menganimasikan karakter robotnya. Jadi ini saya akan membuat tambahan ya. Di klik object mode, klik kanan, objek yang lantainya. Jadi ini kita akan coba animasikan sedikit ya. Nah, untuk ini saya akan coba ubah sedikit warnanya ya. Oke, nah. Oh ya, ini kebetulan hujan ya, jadi mungkin sedikit agak ada suara hujannya. Nah, masuk ke edit mode, jadi klik face selection mode ya. Jadi ke kanan di sini, Shift D Z sedikit dinaikin ke atas, lalu tekan tombol P selection, tekan tombol tab di keyboard, klik kanan di sini. Nah, kita udah pisahkan ya objeknya dari objek lantainya yang lain. Di sini tambahin yang namanya modifier solidify itu kita bikin thicknessnya sekitar 0,03 ya. Tekan tombol tab, tekan A, tekan tombol W, lalu pilih triangulate face ya, atau Ctrl T aja. Tekan tombol W, subdivide, silahkan di subdivide jadi agak banyak gitu misalnya. Oke, nah Ctrl S ya. Nah, jika udah, kemudian teman-teman tekan tombol F3 di keyboard, lalu diketik aja cell kayak gini.
Nah, jika belum ada, silahkan dicek di edit preference dan diaktifkan yang namanya di add-onnya itu. Coba diketik cell gitu ya, dicentang cell fracture-nya, lalu di close. Nah, di sini tekan F3, diketik cell ya. Nah, ada cell fracture selected mesh object. Klik aja atau tekan enter. Kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan bagian yang ini ya, noise-nya atau untuk scale dan recursion-nya. Oke. Nah, ini bisa dinaikin. Jika udah, silakan tekan tombol OK. Nah, lalu klik tombol tab ya, kembali ke object mode, Alt A. Nah, yang ini silahkan dihapus saja, delete. Nah, kita udah punya objek yang ini ya. Ini silahkan di smooth dulu, diklik ini objek data, auto smooth ya, karena dia jadi objek yang terpisah dari objek yang sebelumnya, dan pengaturan yang sebelumnya itu smoothnya itu hilang, sekalian modifiernya juga bahkan hilang gitu ya. Jadi silahkan diklik smooth untuk semuanya gitu ya. Oke, jika udah, teman-teman bisa langsung menganimasikan objeknya. Jadi ketika objek robotnya ini menyentuh permukaan tanah gitu kan, maka silahkan dianimasikan objek lantainya. Jadi kayak beterbangan gitu ya, dan retak-retak. Oke, ini kita perhatikan di mana pose robotnya itu mulai menghentak ke tanah ya. Oke. Nah, punya saya ini di frame 23. Jadi semua ini akan saya seleksi. Nah, tentu aja nggak harus semuanya ya. Bisa saja cuma di bagian-bagian tertentu. Nah, yang kecil-kecil jangan kelupaan ini. Jika teman-teman ingin lebih detail retakannya, itu bisa itu di subdivide lebih banyak ya ketika sewaktu di edit mode sebelumnya. Nah, ini tekan tombol I jika udah, diklik di frame 30. Nah, ini akan kita sedikit geser gitu ya, tekan G. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, digeser-geser aja, tekan G aja, langsung digeser-geser permukaan bebatuan retakannya ini. Ini bisa digeser, misalnya cuma ke sini gitu ya. Nah, oke, ini hasil akhir dari tutorial kali ini, menganimasikan robot yang sebelumnya udah kita rigging. Kita animasikan robotnya, rignya, dan juga bagian tanahnya ya, menggunakan cell fracture. Nah,
Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.